kesimpulannya? Kalau saudara melihat bahwa yang surga sediakan buat kita yang mengasihi Tuhan kita adalah segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini, maka kesimpulannya yang surga sediakan buat kita adalah hal-hal yang selalu baru, yang tidak pernah ada orang tahu sebelumnya. Coba bayangkan kalau setiap hari dalam hidup kita menemukan hal-hal seperti ini. Maka secara psikologis ini bisa dibuktikan. Seorang manusia yang tiap hari itu menemukan, mendapatkan hal-hal yang selalu baru, betul-betul baru saudara. Karena mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati manusia dimanapun tidak pernah terpikir akan hal seperti itu. Maka secara psikologis orang itu selalu baru, surprise dan selalu menyenangkan. Dari Cipulir kami langsung ke daerah mana tadi? Jati Padang. Saya harus ngurus anak lagi dari Lampung yang mau menikah nanti awal Januari. Kami cari-cari sulit juga. Nah, kami berempat datang, berlima kita. Berempat. Nah, itu keluarga Buddha. Saudara, mereka punya seekor anjing namanya Sui. Nah, yang punya rumah ini heran. Belum pernah katanya anjingnya diam sediam itu kalau ada orang asing masuk. Biasanya ributnya luar biasa. Saudara bayangkan anjing aja bisa surprise. Ngerti katanya? Anjing aja bisa surprise. Saya tanya, lalu umur berapa anjing ini? 5 tahun lebih. Jadi selama 5 tahun lebih dia hidup, belum pernah dia sediam hari ini ada orang asing masuk. Padahal saya bilang pada anjing itu ngomong, ada 2 anak kami yang Manado, ini suka makan kamu yang 2 ini, kenapa kamu diam? Saya bilang begitu. Nah, jadi betul-betul keluarga itu heran, kok enggak gonggong sama sekali. Bahkan dia bisa ngikuti kami terus. Maaf ya saudara, anjing aja ngerti hal yang baru. Jangan tersinggung saya berkata ini. Betapa bodohnya gereja kalau nggak mau berubah dalam konsep hidup. Saya nggak tahu roh apa yang ada di sini. Begitu bocor jadi senyap, jadi tenang betul. Ini harus dihancurkan begini saudara. Dalam gereja harus ada yang berani. Kebaktian pertama tadi, salah satu anak kami yang pertama kali kesini tanya saya, Pak, ini Protestan atau karismatik? Saya tanya balik, kenapa? Rasanya karismatik, karena ini begitu. Tapi kok lihat kayak Protestan juga. Bayangkan, anak itu bingung tadi pagi. Maaf, karena ada kekakuan harus dihancurkan ini saudara. Itu sebabnya kalau Roh Kudus tidak kita biarkan memimpin kita, maka kita akan jadi Kristen yang sangat blow on saudara. Kalau nggak on lebih lagi begitu, yang nggak tahu apa-apa, cuma tahu satu hal saja, yang nggak mau berubah dalam hidup ini. Ketika dunia sudah berubah seperti ini, maka itu mari kita membiarkan Roh Kudus. Nah sekarang kita gabung. Ayat 9 dan ayat 10 itu satu paket. Jadi begini cara membacanya. Setelah yang Tuhan janjikan buat kita, bahwa apa yang Dia sediakan adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ditimbul dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kata karena jelas menunjukkan sebuah penegasan kepada kita sebagai anak-anaknya. Bapa telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Di sini kita melihat Roh Kudus itu luar biasa
dalam kita berjalan, dalam kita melangkah, dalam kita mencari kehendak Tuhan. Bulan yang lalu, tepat sebulan besok hari Senin, dari malam saya sudah tanya-tanya, besok saya ini ngerjain apa? Enggak ada kejelasan dari Roh Kudus. Saya pun tidak punya rencana khusus. Saya tanya istri saya pun dia nggak ada rencana khusus. Nah saya itu bingung. Kalau sudah malam, lalu untuk besok pun saya belum tahu mau ngapain, saya itu bingung. Saya rasa nggak enak, harus kerjakan sesuatu. Waktu itu kami nginap di rumah satu keluarga, dan keluarga ini punya rumah makan kecil. Karena bukan saya memaksa Tuhan untuk berbicara, cuma saya ingin tahu. Nah itu loh surprise itu di situ. Ada apa ini? Besok ini mau ada apa? Saudara, pagi bangun, saya kembali tanya, Papa, saya mesti ngapain hari ini? Saya ingin tahu, saya nggak ada hal-hal khusus yang dikerjakan, ya. Tapi saya tuh nggak mau santai. Terus Roh Kudus mengingatkan, kamu ikut Desi. Nah, di situ yang punya rumah makan itu. Nah, saya nggak tahu dia mau kemana hari ini. Oke, saya nggak mau tanya lagi pada Tuhan suruh kemana. Pokoknya ikut. Terus saya nggak ketemu Ibu Desi itu, saya ketemu adiknya. Belum sempat saya tanya, adiknya itu nawarkan, Koden mau ikut nggak? Ikut siapa? Ikut Desi. Nah, saya kaget. Memang saya rencana mau ikut dia, cuma saya nggak tahu dia mau kemana. Saudara, akhirnya adiknya itu memberitahu, Koden siap ikut. Dia teriak. Saudara, ternyata pagi itu dia doa, digerakkan betul untuk ngajak saya, cuma dia itu sungkan. Ngajaknya kemana? Hari itu dia diundang ke panti jompo untuk jual makanan. Kan gak lucu loh ngajak pendeta. Jadi dia minta tanda gini, kalau Koden yang ngomong ini dari Tuhan, karena dia gak sampai hati ngajak saya. Saya bersyukur kepada Tuhan ketemu orang-orang tua itu, saudara. Saya jualin rempeyek, nasi campur, lapis legit, pastel goreng, sambil ngomong dengan orang-orang tua itu. Lalu ada orang tua yang dulu pernah tinggal di Manokwari. Tahun berapa? Saya tanya dia. Kira-kira tahun 50-an awal. Wih, lama sekali. Terus dia tanya begini, Bapak masih ingat ada rumah sakit, terus pertigaan gini ada pohon mangga. Oh, pohon mangganya masih ada. Terus ditanya, toko mangga masih ada enggak? Masih. Dan memang toko mangga itu masih ada sampai ada di depan rumah sakit Manokwari itu, saudara. Dia heran kok masih ada. Terus dia bilang, mau gak ikut saya ke Manokwari lagi? Aduh, sudah tua, saya gak kuat jalan. Saudara, saya gak buat apa-apa di situ. Tapi saya bisa menghibur mereka, saya bisa ngajak mereka cerita orang-orang tua. Siapa mikir pendeta diajak jualan seperti itu? Dan begitu senangnya saya untuk ngerjakan. Jadi karena hal-hal yang baru itu nggak harus yang spektakuler, tidak dalam arti bentuk, tapi suatu hal yang sungguh indah. Kalau kita bisa kerjakan, itulah Roh Kudus. Minggu lalu kami ada di Medan. Sabtu malam kan Bandara Apollonia terbakar. Padahal besok pagi subuh jam 6.35 anak-anak kami berangkat duluan, Heaven and Friends. Jam 9 malam airport itu terbakar. Bayangkan saudara, bagaimana ributnya itu. Jadi tidak. Sore saya berangkat. Setelah pernikahan anak kami di Bogor, saudara saya berangkat. Nah, ternyata Tuhan buat skenario yang luar biasa. Dari minggu malam ada 3 orang Buddha mengajak kami makan. Senin ngajak makan lagi. Selasa mereka ngajak saya ke Brastagi. Secara logika saya ini kayak pengangguran aja. Dari pagi berangkat ke Brastagi sampai sore kembali. Ternyata 3 orang Buddha ini nggak sukanya pada pendeta luar biasa. Dan istrinya yang cerita pertama kali ini, mereka itu pergi dengan pendeta selama 3 hari berturut-turut. Dan mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya nggak ngomong soal Tuhan, soal gereja, sama sekali tidak. Saya nggak buka Alkitab, tidak.
Hari pertama mereka cerita soal nggak bisa tidur.